Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang menjadikan kita sebagai seorang muslim, dijadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, diberikan kepada kita kesehatan, sehingga di hari Sabtu yang indah ini, di pagi hari yang cerah ini, kita kembali bisa berjumpa, bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka, bersilaturahim, dan bertemu untuk menuntut ilmu. Semua adalah langkah kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada seorang hamba Allah yang mulia, seorang nabi yang umi, nabi yang begitu tawadhu jiwanya, namun begitu luas ilmu pengetahuannya, bagaikan samudra yang tak pernah kering, dan namanya akan selalu disebut oleh berjuta-juta umat manusia di seluruh dunia hingga akhir masa nanti. Nabi yang mulia itu ialah Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, mulai hari ini Ibu Ketua yang baru meminta saya untuk menafsirkan surah Yasin. Karena ibu-ibu biasa membaca surah Yasin, tapi tadi dibacakan pendapat tulisan Jalaluddin Ar-Rumi yang mengatakan bahwa kalau kita membaca cuma sekedar membaca, kita nggak tahu apa-apa. Kalau membaca dengan pikiran juga belum sempurna. Tapi kalau kita membaca dengan hati kita, artinya seluruh pikiran hati kita khusyuk dalam membaca surah itu, dan kita mengerti artinya, insya Allah kita seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah. Ya, silahkan baca dulu Yasinnya. Dari ibu sana gantian berapa ayat ya. Yasin ada 83 ayat. Dibaca aja dulu semua, nanti saya artikan sesampai waktunya. Kalau bisa sehari selesai. Kalau tidak, nanti pada kesempatan yang akan datang. Silahkan ibu baca. Jadi satu orang 2 ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin, hanya Allah yang mengerti akan maksudnya. Setiap yang ditulis Yasin, Toha, Alif Lam Mim Shad, semua yang berbentuk huruf itu hanya Allah yang mengerti akan maksudnya, tidak bisa diartikan. Wal Qur'anil Hakim, demi dan Quran yang teramat mulia, bijaksana. Hakim itu artinya bijaksana. Kalau kita mau jadi orang bijaksana, bacalah Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang bijaksana. Innaka laminal mursalin, engkau adalah utusan, salah satu utusan. Engkau Muhammad adalah salah satu rasul yang diutus untuk umat. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Daerah Arab, Makkah, Madinah, suku Quraisy belum pernah ada turun nabi sebelum Nabi Muhammad. Di Palestina, semua nabi turun di Palestina. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihi salam, terus ke anaknya Ishak, Ismail di Mekah ya, Ishak, Yakub, Yusuf,
anak-anaknya semua sampai Musa, Harun, semua Bani Israel adanya di Yerusalem, di Palestina. Karena itu untuk kaum Quraisy diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kaum Quraisy karena selama ini mereka lalai. Karena belum ada utusan Allah yang datang untuk memberitahu kepada mereka, maka diturunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kaum Quraisy agar mereka jangan lalai lagi. Kita lanjutkan. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ya, karena mereka kaum Quraisy itu masih menyembah berhala. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka pasti akan mendapat hukuman dari Allah. Sungguh kami telah memasang belenggu. Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Coba bayangkan, dipasang belenggu untuk orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah. Nantinya kami akan memasang belenggu di leher mereka. Belenggu itu rantai dari besi, Bu. Kalung dari besi diikatkan ke leher, tangannya di atas menengadah begini. Jadi tangannya juga dibelenggu, lehernya dibelenggu. Jadi seperti Dajjal sekarang. Dajjal keadaannya sekarang sebelum dia dikeluarkan untuk mengganggu manusia, menggoda manusia. Mungkin sebentar lagi turun dia karena kiamat sudah dekat ya, Bu ya. Karena kalau Palestina merdeka, kiamat berarti sudah dekat. Kata Nabi bersabda, setelah kelahiranku, umur dunia hanya 1500 tahun Hijriah. Sekarang sudah 1446 Hijriah. Jadi tinggal 54 tahun lagi menjelang kiamat. Nah, sebelum itu turun Dajjal. Nanti Dajjal Imam Mahdi turun di Baiat di Makkah. Kemudian Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi mau memimpin sholat subuh di Menara Putih, di Masjid Menara Putih di Syria. Turun Isa dengan rambut yang basah. Imam Mahdi mundur mau mempersilahkan Isa menjadi imam sholat subuh, tapi Nabi Isa menolak. Jadi Imam Mahdi tetap menjadi imam sholat subuh karena tidak ada perintah Tuhan kepada Isa untuk mengimami sholat subuh. Walaupun dia seorang nabi, dia patuh kepada perintah Allah. Dia menghormati Imam Mahdi yang dipilih Allah untuk memimpin sholat subuh waktu itu. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding. Jadi udah tangan dibelenggu, leher dibelenggu, di depannya dinding, di belakangnya dinding. Matanya ditutup, matanya tidak melihat. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, di belakang mereka sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Bagaimana tersiksanya orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah setelah datangnya Nabi Muhammad. Mereka masih tetap nggak percaya. Mereka akan diperlakukan seperti itu oleh Allah. Jadi kalau ibu membaca surah Yasin, ibu bayangkan Yasin, hanya Allah yang mengerti akan maksudnya. Al-Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang maha bijaksana, yang Al-Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkaulah utusan yang diutus oleh Allah berada di jalan yang lurus. Ya, Nabi membawa Al-Quran untuk kita baca, kita mengerti, dan kita amalkan. Kalau kita hanya membaca, setiap malam Jumat kita membaca, tapi apa efeknya ke diri kita setelah kita baca itu? Kalau belum ada efek yang terdapat pada diri kita, berarti bacaan kita hanya sekedar membaca, sekedar ritual, tidak ada bekasnya pada diri kita.
pada perilaku kita, pada kehidupan kita sehari-hari. Dan kami jadi udah ya. Dan sama saja bagi orang-orang kafir, apakah mereka diberi peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi orang-orang kafir, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka akan tetap kafir. Iman jauh dari mereka. Jangan sampai kita seperti itu. Ini peringatan. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walau mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Orang yang mau mendengar peringatan dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang mau beriman. Mereka mendengar peringatan itu, mereka mentaati, menjalankan, dan merekalah yang dijanjikan pahala yang besar dan mulia. Ya. Dan yang takut pada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun kita tidak melihat. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan, kita tidak melihat Allah, tapi kita baca Quran, kita mengerti artinya, kita takut kepada Allah. Takut kalau kita tidak beriman akan dibelenggu, mata kita akan ditutup, kita tidak bisa melihat. Dan yang diberi peringatan itu hanyalah orang yang mau mendengar peringatan itu, hanyalah orang-orang yang beriman, yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira kepada kita orang-orang yang beriman, yang mau membaca Al-Quran dan mau mengerti akan artinya, kemudian kita takut kepada Tuhan kita yang Maha Penyayang, maka kata Allah, berilah kabar gembira kepada mereka. Siapa mereka? Kita semua yang membaca Quran dan yang mengerti akan artinya. Kita diberi kabar gembira, diampunkan dosa kita, dan diberi pahala yang mulia. Ya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dari bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Jadi semua yang hidup, yang mati adalah kehendak Allah. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Yang mematikan kita juga nanti Allah. Yang mencatat segala amal kebaikan kita juga Allah. Semua tercatat di Lauhul Mahfuz, kitab yang nyata. Tidak ada yang bisa mengelak satu orang pun. Ya, kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dari berkas-bekas mereka yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauhul Mahfuz. Ada catatan kita nanti di Lauhul Mahfuz. Wa inna kitaba fil iliyin, yang menerima, yang apa, orang-orang yang menerima kitabnya, dan dia masuk golongan iliyin, golongan orang-orang yang tinggi, yang beriman. Maka tempatnya adalah di catatannya di Lauhul Mahfuz, ada di sisi arasy Allah. Para malaikat mencatat semua perbuatan kita. Yang jahat masuk sijin, yang bagus masuk iliyin. Ya, di surah Al-Mutaffifin ada wailul lil mutaffifin. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakannya keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga,
Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Allah menurunkan 2 orang utusan kepada kaum musyrikin sebagai peringatan, tapi mereka menolaknya. Akhirnya dikuatkan dengan 1 orang lagi, jadi 3 orang utusan yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang kafir, tapi mereka juga menolak. Mereka mengatakan, mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun kepada kamu. Kamu hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya bagi kamu. Jadi ketika diturunkan 2 ditambah lagi 1, mereka tetap mengatakan bahwa kalian yang diutus itu adalah manusia seperti kami juga. Allah tidak menurunkan siapa-siapa pemberi peringatan. Kamu semua adalah pendusta, pembohong. Jadi utusan ini nggak dipercaya, dianggap pembohong. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih. Jadi ketiga utusan ini yang memberi peringatan dianggap pendusta oleh kaum kafir, dan mereka mengatakan kami cilaka karena kamu. Orang-orang kafir mengatakan kami sengsara karena kamu, karena pendatang-pendatang yang menjadi utusan itu. Mereka menjawab, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kami, dan kewajiban kami hanya memberi peringatan kepada kamu. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Karena sudah diberi 2 orang utusan, ditambah lagi 1 utusan, mereka masih tetap tidak percaya, mengatakan bahwa utusan itu adalah pendusta. Mereka adalah manusia biasa seperti kami juga. Mereka nggak percaya kalau Allah menurunkan utusan-utusan untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya para utusan itu mengatakan, kami hanya memberi peringatan, kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Jadi orang-orang kafir itu mengancam kepada yang memberi peringatan bahwa kalau mereka tidak berhenti memberi peringatan, mereka akan dirajam, akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Karena mereka menganggap diri mereka malang karena kedatangan utusan itu. Utusan itu menjawab, mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah orang utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta balasan kepadamu, tidak meminta imbalan darimu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki tua dengan bergegas. Mereka berkata, lelaki tua itu berkata, ikutilah utusan-utusan itu yang tidak meminta imbalan darimu. Utusan itu tidak minta imbalan, tidak dibayar. Tapi mereka tetap tidak mau mendengarkan apa yang dibawa utusan itu. Wajah min aqsal Madinah, datang wajah dan datang min aqsal Madinah, dari ujung kota, rajulun, laki-laki, yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datanglah laki-laki tua yang tergesa-gesa, dia berkata,
Ittabi'u ma tabi'ul mursalin. Ikutilah para utusan itu. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Ikutilah orang-orang yang tidak minta bayaran. Wahum muhtadun, dan mereka ada di dalam petunjuk Allah. Para rasul yang diutus itu, para utusan yang diutus oleh Allah itu adalah semua mendapat petunjuk dari Allah. Wahum muhtadun. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wala yunqidun. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Mengapa aku menyembah Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Orang-orang yang beriman berkata, mengapa kami harus menyembah selain Allah? Padahal kalau kami mendapat bahaya, mendapat kemudaratan, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami kecuali Allah. Ya, kemudian mereka berkata, mengapa kami akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku nih. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi jika mereka mengikuti orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk ajaran-ajaran yang dibawa oleh para utusan itu, maka dia adalah termasuk orang yang rugi. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Tadi laki-laki yang tua yang datang dari ujung kota bergegas mendatangi kaumnya agar mereka mengikuti petunjuk dari utusan itu. Mereka ada laki-laki itu akhirnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengikutiku. Kan tadi kaumnya disuruh ikut sama utusan itu, mereka nggak mau. Jadi laki-laki tua itu masuk ke surga sendirian. Kaumnya tertinggal di luar karena tidak mau mengikuti petunjuknya. Dikatakan kepada, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakannya. Laki-laki itu berkata kepada dirinya sendiri, apa yang menyebabkan Tuhanku mengampuni dosa-dosaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakannya. Ya, nggak usah pakai itu. Ya, jadi laki-laki yang tadi tergesa-gesa dari ujung kota meminta kaumnya supaya mengikuti para utusan itu. Dia akhirnya dimasukkan ke surga ke dalam Allah, oleh Allah. Dan di dalam surga dia berkata, mengapa Allah mengampuni dosa-dosaku dan memasukkan aku sebagai orang yang dimuliakan? Dia ingat kaumnya yang tidak mau mengikutinya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Allah menghukum kaumnya
setelah laki-laki itu meninggal tidak diturunkannya petunjuk, tidak diturunkannya pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Kata Allah, kami tidak perlu menurunkan setelah 2 dan 3 utusannya ditolak. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, seketika itu mereka mati. Ya. Allah menghukum mereka tidak dengan apa-apa, tapi dengan satu teriakan semuanya mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Ibu, sayangnya orang-orang kafir, orang-orang yang memperolok-olokkan utusan Allah, mereka sudah mati, tidak bisa ditanya. Tidak ada yang bisa memberikan memberikan jawaban atas apa yang mereka kerjakan. Kita hanya tahu dari Al-Quran bahwa mereka tidak dimasukkan ke dalam surga. Yang dimasukkan hanya satu orang saja, laki-laki yang datang dengan tergesa-gesa, yang meminta umatnya supaya mengikuti petunjuk utusan, tapi umatnya tidak mendengarkan. Dia dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosanya, dan dimuliakan dirinya. Laki-laki itu berkata, andai kata kaumku mengetahui bagaimana kalau mereka mengikuti aku. Tapi Allah tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja mereka seketika itu mati. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan tidak ada yang kembali kepada mereka. Ya, sayangnya orang-orang yang dibinasakan oleh Allah itu tidak ada yang kembali kepada kita untuk menceritakan bagaimana siksaan yang mereka terima. Kalau mereka bisa menceritakan, kita pasti takut. Itulah semua rahasia Allah, supaya kita beriman dengan kalimatnya, dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menceritakan bagaimana sakratul maut hebatnya, bagaimana penderitaan orang-orang kafir nanti di dalam kubur, di neraka, di mana. Tidak ada yang bisa menceritakan kecuali kita percaya kepada apa yang diucapkan di dalam Al-Quran. Ini ada di surah Yasin. Laki-laki yang menyuruh umatnya percaya kepada para utusan tidak didengarkan. Akhirnya dia masuk surga sendiri, dan umatnya hanya dengan satu teriakan mereka pada mati. Fa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Ayat 32, Bu. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Setiap umat semua akan dihadapkan kepada kami, kepada Allah. Sekarang 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, yang tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Salah satu tanda kebesaran Allah ialah menjadikan bumi ini subur, sehingga tumbuh biji-bijian, ya, padi, jagung, kacang-kacangan dan sebagainya, sehingga bisa kita makan.
Bisa. Dan suatu tanda kebesaran bagi mereka adalah bumi yang mati yang tandus kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Dari biji-bijian yang ditumbuhkan Allah itu kita makan. Kalau bumi ini tandus, mati, dibiarkan mati oleh Allah, tidak dihidupkan, tidak diberi kesuburan, mana bisa tumbuh-tumbuhan tumbuh dan menyebabkan kita bisa makan. Dari padinya, dari gandumnya, dari jagungnya, dari kacang-kacangannya, dari semua yang ditumbuhkan bumi bisa kita makan. Seharusnya kita bisa berpikir, bagaimana kalau Allah mematikan bumi ini, menanduskan bumi ini, tidak bisa mengeluarkan biji-bijian, kita tidak bisa makan. Jadi kenapa kita harus percaya kepada yang lain, tidak percaya kepada Allah? Padahal Al-Quran telah memberi peringatan. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, Allah menghidupkan bumi untuk menyuburkannya, untuk supaya kita bisa memakan hasil buah-buahan yang tumbuh dari bumi, dari hasil kerja kita sendiri. Yang bertani menghasilkan hasil taniannya, yang berkebun mendapatkan hasil dari kebunnya, kita yang bekerja mendapatkan uang untuk membeli semua yang ada, baik hasil kebun, baik hasil pertanian, baik hasil buah-buahan. Dengan uang yang kita cari, dengan keringat kita bisa membelinya. Ya. Dan maha suci Allah yang menciptakan semua yang hidup itu berpasang-pasangan. Jadi ibu, tidak ada sebenarnya orang homoseksual. Allah tidak menciptakan itu. Itu adalah penyakit. Tidak ada LGBT, lesbian, gender, homoseksual, tidak ada. Allah jelas di Al-Quran ayat surah Yasin ayat 36 mengatakan, maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan. Tumbuh-tumbuhan itu juga berpasang-pasangan, Bu. Buah-buahan juga berpasang-pasangan. Semua dari apa yang diciptakan Allah, semua berpasang-pasangan. Tidak ada yang banci. Jadi kalau ada orang berperilaku homoseksual, lesbian, itu adalah penyakit, harus diobati dan jangan didekati, karena itu menular, Bu. Anak kita akan cepat sekali terpengaruh, dosanya kita ikut menanggung karena kita ibunya, ya. Coba ibu dengar baik-baik ya. Kalau ada anak yang kena homoseksual, lesbian, itu adalah penyakit. Karena Allah tidak menciptakan manusia menjadi banci. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun diciptakan berpasang-pasangan. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam. Maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah, Maha perkasa dan Maha mengetahui. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Yasin ayat 37. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ayat 37 surah Yasin. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam.
kami tinggalkan siang dari malam, maka seketika itu mereka berada di dalam kegelapan. Yang menciptakan siang dan malam adalah Allah. Kalau memang sudah waktunya malam, bintang akan timbul, bulan akan timbul, semua menjadi hiasan di langit dunia. Langit dunia adalah langit yang bisa kita lihat dengan adanya bulan, dengan adanya matahari, dengan adanya bintang. Di surah Al-Mulk dikatakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walaqad zayyana, dan kami hiasi, zayyana as-samaa'a ad-dunya, langit dunia, langit yang bisa kita lihat itu, bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, jadi diciptakannya malam, ditinggalkannya siang, itulah adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena kalau siang terus, kapan manusia mau istirahat? Di dalam surah An-Naba dikatakan, wa ja'alna wa khalaqal insan azwaja wa ja'alna laila ma'asya wa ja'alna nahara wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami ciptakan siang untuk mereka mencari rezeki, untuk mereka berusaha, dan kami jadikan malam untuk mereka beristirahat. Allah tahu kebutuhan manusia. Dia tidak mungkin mencari uang terus-terusan, mencari ilmu terus-terusan. Dia butuh untuk beristirahat, makanya diciptakan malam. Kalau siang terus, ibu nggak bisa tidur lelap karena panas, karena berisik, tapi diciptakannya malam dan siang adalah sebagai kebutuhan kita yang dicukupkan oleh Allah. Begitu maha luas pengetahuan Allah. Dia tahu kebutuhan manusia karena kita makhluk yang diciptakannya. 439, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah sampai ke tempat peredarannya yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Di Yasin 38, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Yasin 38, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembali ia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi baik matahari, baik bulan ada tempat edarnya sendiri. Manazila, ya, ada tempat manzil, tempat peredarannya sendiri. Matahari beredar, terbit dari ufuk timur, tenggelam di barat. Dia berputar sesuai titik edarnya. Dia tidak bisa mendahului bulan, bulan juga tidak mungkin bisa mengalahkan matahari, karena semua punya titik edarnya sendiri. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Dia mengetahui kebutuhan manusia yang diciptakannya. 40, wasyamsu tajri wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil la syamsu yambagi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya, ya. Jadi baik bulan, baik matahari tidak mungkin dapat susul menyusul. Mereka beredar pada garis edarnya sendiri, dan kalau nanti menjelang kiamat baru mereka tuh terbit terus-terusan.
beberapa hari panas terus-terusan, siang terus-terusan, malah terus hilang siang, berganti malam berturut-turut beberapa hari malam terus. Di situ orang-orang kafir mulai sadar bahwa kiamat akan datang. Mereka cari Al-Quran untuk dibaca, tapi Al-Qurannya sudah tidak bisa dibaca. Al-Qurannya hurufnya sudah hilang, semua hanya kertas polos biasa. Di situ mereka menyesal. Orang-orang yang beriman sudah dimatikan lebih dahulu oleh Allah dengan ditiupnya angin lembut yang harum, angin sejuk yang harum, wangi. Setiap yang menghirup udara itu mereka mati. Itulah orang-orang beriman, dimatikan dengan cara yang begitu indah oleh Allah. Ditiup, ditebarkan angin yang sejuk dengan harum yang wangi, dan ditiup, diisap, dihirup oleh orang-orang beriman. Mereka mati semuanya. Orang-orang kafir masih dibiarkan. Merekalah yang mengalami hari kiamat kelak, yang merasakan bumi bergoncang sekeras-kerasnya, yang merasakan air laut bergelombang-gelombang setinggi gunung, yang membiarkan binatang-binatang dari dalam perut bumi keluar. Disitulah kita, insya Allah orang-orang beriman tidak akan merasakannya. Kita sudah dipanggil oleh Allah dengan tiupan angin sejuk dan harum yang wangi. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mash'un wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami menenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan, melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dan dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai batas waktu tertentu. Allah menciptakan kapal di lautan untuk dinaiki, untuk mengangkut orang-orang dari benua mana ke benua mana, sehingga ada perjalanan hidup yang dari Belanda mau ke Indonesia, yang dari Arab bisa naik kapal. Dulu belum ada pesawat, masih kapal laut, pakai kapal laut. Kemudian Allah menciptakan kendaraan lain yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Diciptakan pesawat, perjalanan jadi lebih cepat, lebih maju. Coba kita lihat. Habis ya. Copot aja ya. Jadi Allah melihat kebutuhan manusia. Waktu masih orang pergi haji dengan kapal laut, sebulan dalam perjalanan berangkat, sebulan dalam perjalanan pulang, sebulan di tanah suci, 3 bulan dia pergi haji. Kalau dia mati di kapal laut, ditenggelamkan aja. Tidak ada kuburnya, ditenggelamkan aja. Ya, begitu zaman tambah maju, ada pesawat terbang. Cuma 9 jam ke Arab Saudi. Jadi cuma 1 bulan kita berangkat pergi haji, 40 hari. Karena menunggu lamanya giliran. Sebenarnya haji itu cuma 5 hari yang benar, Bu. Kalau dari Mesir, dari Irak, dari negara-negara sekitar Arab, mereka paling 10 hari mau haji, mereka datang. Enggak lama, mereka nginap paling 2-3 malam, yang nginap menjalani umroh. Terus mereka ikuti mulai dari yang Arafah, mulai dari wukuf di Arafah, itulah haji yang sebenarnya. Kemudian mereka ke Musdalifah, ke Mina, melempar jumroh selama 3 hari.
kemudian tawaf ifadah. Habis, selesai perjalanan haji. Cuma itu. Tapi yang lama kan kita menunggunya. Jadi kita umroh dulu. Umrohnya berkali-kali. Makanya ibu kalau pergi haji, jangan ikut-ikutan umroh terus-terusan. Lakukan umroh yang wajib. Begitu kita datang, kita umroh. Yang sunah-sunah, jaga kesehatan kita. Apalagi yang sudah berumur. Jaga banyak minum, jangan sampai kena dehidrasi atau kena meningitis. Karena berbahaya. Jadi kebanyakan mereka meninggal karena kelamaan lama menunggu. Kalau yang meninggal sudah menjalankan haji masih lebih enak ya. Ada yang baru sampai meninggal, tapi niatnya memang udah sampai, niat berangkat hajinya udah sampai. Cuma itulah perjalanan haji kita. Lama menunggunya. Hajinya cuma sebentar. Yang lama ya jalan-jalannya, ya umrohnya banyak sekali. Ada umroh ini, nggak usah diikutin terus-terusan Bu. Capek kita. Nanti pas waktunya wukuf di Arafah, waktunya kita ke Musdalifah, ke Mina, melempar jumrah, tenaga kita udah habis. Ya, jadi pelihara diri baik-baik. Mudah-mudahan selesai ya Bu ya. Sampai 10. Sekarang jam 10.44 sampai jam 11.45, 1 jam lagi. Mudah-mudahan selesai. Kenapa? 10.45. Jadi insya Allah kita lanjutkan lagi kajiannya. Kalau misalnya hari ini sudah selesai, ini bisa lanjut di hari berikutnya atau pas kajian tafsir lagi. Jadi mungkin karena kita memang kajiannya sampai di jam 11. Iya. Nanti kita selesai di jam 10.45. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Nanti dilanjutkan dengan doa. Oh, jadi nggak usah sampai selesai. Iya. Oke, sampai jam 10 aja. 10. Sekarang udah 10.45. Terus 1 jam sampai 11.45 ngapain? Saya salah tulis. Saya 10.45 ya Tanda harusnya. Hah? Saya salah tulis 10.45 ya. 10.45 selesai. Padahal pengajiannya sampai jam 11.45. 11 aja. Ibunya salah nulis. Terdakwa 11.45. Astagfirullah. Iya benar, harusnya 10.45, maaf. Harusnya 10.45, punten. Sampai jadi mungkin dicukupkan dulu sampai 10.45. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Iya. Kemudian nanti lanjut doa. Iya. Oke. Ya. Kalau gitu sampai ayat 40 tadi ya. Sampai ayat 40 yang tidaklah mungkin. Jadi la syamsu yang bagi laha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis peredarannya. Ya, sampai situ Ibu ingat surah Yasin sampai ayat 40. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan sisanya ya. Nah, sekarang kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, ada yang kurang jelas atau ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya.
Yang ditanyakan ibu dari pengurus mungkin. Ayo silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, diteruskan aja lagi 15 menit lagi ya. Mungkin ini saja saya ingin mewakili kaitannya dengan surah Yasin ini kan biasa dibacakan juga sama kita untuk pada saat orang sakit, yang nanti yang apa mungkin singkat ya, biasanya kita bacakan juga. Ini maksudnya kaitannya dengan surah Yasin yang akan dibacakan kepada jenazah dan lain sebagainya, mungkin bagaimana apakah ini ada korelasinya dengan ayat tersebut begitu. Kalau tadi itu sudah yang kita baca ayat 1 sampai yang saya kenal itu adalah peringatan Allah ya, dengan melalui cerita peringatan itu pada urusan, kemudian ada yang belok di sini. Kemudian Allah juga mengingatkan tentang kekuasaannya, tanda-tandanya, dan kita bersyukur di situ. Bagaimana kita memenuhi ciptaan Allah dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu kaitannya dengan kalau kita baca di bisa mungkin ada sakit atau meninggal gitu ya. Ya, sebenarnya surah Yasin kalau dibacakan kepada orang sakit itu masih bisa dimengerti. Bisa penyakitnya lebih cepat sembuh, bisa juga dia tidak akan sembuh. Tergantung ajal yang akan diterimanya. Kalau memang sudah waktunya dia dipanggil Allah, dia tidak akan sembuh. Tapi kalau penyakitnya masih bisa disembuhkan, itu sembuh. Tapi kalau membacakan Yasin kepada orang mati, ini yang tidak ada hadisnya. Dan tidak ada, ini di surah Yasin sendiri ayat 70. Nah, saya bacakan dulu ya. Ini surah Yasin sendiri yang mengatakan, lalu mereka terserah mengikuti jejak nenek moyang mereka. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul. Maka perhatikanlah kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Dan sungguh Nuh telah berdoa. Ini kok? Oh, salah. Tunggu, salah. Wa mal. 70 ya? Iya. Iya. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi Yasin dibacakan kepada orang yang mati. Apakah dia hidup hatinya? Orang mati ya udah mati, hatinya pun tidak hidup, darahnya sudah tidak beredar. Jadi tidak usah dibacakan surah Yasin, karena surah Yasin sendiri yang mengatakan, katakan Muhammad, agar dia Muhammad memberi penjelasan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi surah Yasin dibacakan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Sekarang kalau orang udah mati, apakah hidup hatinya? Dia sudah diambil oleh Allah. Semua kesadarannya sudah tidak ada. Tapi dia mendengar apa yang diucapkan oleh kita. Orang mati bukan tidak mendengar, dia tahu siapa yang datang melayat. Makanya kalau kita melayat kepada orang mati, tidak boleh membicarakan keburukannya yang meninggal. Karena dia sedih.
Dia tahu kita membicarakannya. Dia tahu dari suara kita. Makanya kalau di Arab, mohon maaf, kalau orang pergi haji, orang meninggal langsung dimandikan, langsung dikafani, langsung disolatkan, langsung dikubur. Nggak ada di ngajiin dulu, nggak ada. Walaupun bukan waktunya haji, waktu hari-hari biasa, nggak ada. Karena memang amal ibadah yang akan dibawanya mati adalah amal ibadah dia sendiri. Kita manusia yang lain hanya mendoakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir lahu kalau dia laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiyaha, wa'afu anha. Cukup begitu kita mendoakan. Kan sembahyang mayit juga begitu. Rakaat pertama Al-Fatihah, kedua doa, ketiga kan cuma 4 kali takbir gitu. Yang keempat salam. Nggak ada. Sebenarnya orang udah mati itu udah terpisah kepada yang hidup. Dia pergi membawa amalnya sendiri. Makanya yang harus diperbanyak adalah amal kita sendiri. Nggak tergantung ada orang ngajiin atau nggak ngajiin, nggak ada pengaruh buat yang meninggal. Nggak juga mendapat pahala dari orang yang membaca Quran itu kepada orang yang meninggal. Nggak ada. Karena yang meninggal membawa amalnya sendiri. Yang hidup perbanyaklah amal untuk bekal kita mati. Nggak bisa menolong kita. Orang yang membaca Quran, misalnya bacakan Al-Muluk, ya. Al-Muluk itu kan kalau dibaca setiap hari ketika kita masih hidup, dia akan, Ibu dengerin ya Bu ya, coba jangan ngobrol ya. Saya minta jangan ngobrol. Kalau Ibu ngobrol saya diam. Orang yang baca surah Al-Muluk setiap hari, dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Jadi dia sendiri yang bisa membebaskan dirinya dari siksa kubur, bukan orang lain. Yang bisa menemani dia di dalam kubur sampai nanti di yaumil mahsyar, sampai nanti di jembatan Shiratal Mustaqim, sampai dia masuk ke surga adalah Al-Quran yang selalu dia baca. Itu yang menemani dia. Nanti Al-Quran berbentuk laki-laki yang sempurna di dalam kubur, menemani kita ketika kita ditanya oleh Munkar dan Nakir, sehingga Munkar dan Nakir juga agak segan, dan kita juga dipermudah. Al-Quran berbentuk manusia sempurna. Kemudian di yaumil mahsyar dia akan memintakan syafaat kepada Allah. Yang bisa memberikan syafaat kepada kita, pertama Rasulullah, kedua Al-Quran, ketiga doa orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat kita yang soleh. Makanya kan ada lagu, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Dia bisa memberikan kita syafaat. Kita berteman dengan orang soleh. Misalnya saya sama Ibu berteman, Ibu soleh. Kalau nanti di surga Ibu enggak ketemui saya, Ibu minta sama Allah, Ibu AA dulu tempat saya belajar, dia mengajarkan saya Al-Quran, tapi kok dia enggak ada di surga. Mungkin karena dosa-dosa saya yang banyak. Nah, tolonglah ya Allah, angkat dia dari neraka, pindahkan. Itu bisa dikabulkan doa orang yang soleh. Jadi orang mati dengan orang hidup itu udah terpisah, nggak bisa tembus. Lapisan tanah itu nggak bisa tembus. Kenapa kita nggak boleh ngaji di kuburan? Nggak ada gunanya. Yang boleh kita datangi kuburan, kita hanya mengucap salam, Assalamualaikum ya ahli diyar, wa inna lakum minhum nakihun, lakihun, dan aku pun akan menyusulmu seperti engkau juga. Selamat dan sejahtera wahai ahli kubur, dan aku juga akan menyusulmu seperti kalian juga. Itu doanya, cukup itu. Dan orang perempuan tidak wajib ke kuburan. Yang orang laki juga sunnah, bukan wajib. Tapi orang perempuan tidak dianjurkan ke kuburan. Bahkan ikut kubur orang perempuan tidak dianjurkan. Apalagi istrinya yang meninggal, misalnya meninggal suami, istrinya tuh nggak boleh ikut ke kuburan. Karena dia nanti hanya aja jadi timbul fitnah. Pertama, dia seorang janda.
Kalau nanti di sana dia nggak sanggup menahan kesedihan, dia akan menangis, melolong, menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi orang-orang yang ada di kubur dan orang-orang yang datang mengantar mayat ke kubur. Kalau ada laki-laki yang kebetulan nakal, dia melirik janda itu. Kalau janda itu kebetulan cantik, masih muda, dalam batinnya ini boleh buat saya. Jadi nggak dianjurkan kalau perempuan ikut ke kubur. Jadi itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya tahu saya berbeda dengan mungkin ada kebiasaan kita di sini di Indonesia. Kalau ada orang mati sambil nunggu orang yang mau mandiin, dibacain Quran. Ada surah Al-Waqiah. Baca Qurannya sih sebenarnya bagus ya Bu, tapi tidak untuk orang mati. Kenapa? Karena sebenarnya orang mati itu yang terus dilakukan adalah langsung dimandikan. Kenapa kita menunggu orang yang mandikan? Karena kita tidak bisa memandikan sendiri. Seharusnya kalau ibu kita yang meninggal, anak-anaknya yang mandikan. Nggak ada kok bacaan-bacaan yang istimewa. Hanya lakukan dari sebelah kanan dulu. Lakukan seperti dia berwudu dulu. Dari muka, basuh mukanya, tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, terus kepala, terus kakinya, baru diguyur. Mulai dari sebelah kanan, diguyur, nggak ada bacaan yang istimewa. Baca bismillah aja, atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak ada doa-doa khusus. Terus siapa? Dikafani, kita kafani. Habis itu kita sholatkan. Jadi sebentar. Enggak, mayat itu sebenarnya kepengennya cepat dikubur. Si mati itu kalau dia bisa berteriak, dia minta cepat dikubur. Makin lama dia menunggu, makin gelisah dia. Sebenarnya yang bahasa yang dimengerti, sebenarnya bagaimana keadaan yang mati itu, yang mengerti hanya binatang-binatang, bukan manusia. Seperti kuda, semua mengerti bahwa si mati ingin cepat-cepat dikubur. Jadi begitu ya, karena kita nggak bisa memandikannya sendiri, kita nunggu orang yang memandikan. Sambil nunggu orang yang memandikan datang, kita bacakan surah-surah dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau menurut Al-Quran sendiri itu nggak ada gunanya. Kita cepat aja urus. Kalau ibu kita meninggal atau saudara kita meninggal, cepat urus. Langsung aja minta dimandikan. Kalau memang ada, kalau biasanya di setiap RT, bukan RT ya, setiap kelurahan ada orang yang bisa memandikan. Kalau kebetulan keluarganya nggak bisa mandikan, minta sama dia cepat datang, cepat diurus, terus langsung dikafani. Kita yang bantu kafani, kita langsung bawa ke masjid, kita sholatin. Di rumah juga bisa kita sholatin. Kalau yang perempuan bikin saf sendiri, perempuan untuk menyolati dia. Yang laki-laki bikin saf sendiri, atau nanti di masjid laki-laki dan perempuan bisa. Setelah disolatin, udah dibawa ke kubur. Sebentar prosesnya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa ke kubur. Sebentar. Semua kejadian itu yang lama adalah menunggu datangnya orang yang bisa memandikan, ya kan? Coba deh, kalau kita bisa memandikan, masing-masing umat Islam bisa memandikan mayat, nggak ada mayat yang lama-lama, nggak ada mayat yang ngajiin dulu atau nggak ada. Begitu dia meninggal langsung dimandikan, langsung dikafani, langsung disolatkan, langsung dibawa ke kubur. Itu ya. Tapi karena kita kebanyakan nggak bisa memandikan, kita nunggu orang yang datang memandikan. Kadang-kadang dia ada dipanggil di tempat lain, kita nunggu lagi lama. Itulah dalam kekosongan waktu disuruhlah orang baca Quran. Padahal pahalanya wallahu alam, saya nggak tahu karena nggak ada perintahnya begitu. Nggak ada perintahnya. Baik dalam Al-Quran sendiri udah mengatakan, hadis juga nggak ada. Nabi meninggal, Abu Bakar langsung mandikan. Umar di pasar
mendengar kabar Nabi wafat, dia marah. Dia menghunus pedangnya. Dia bilang, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat akan aku bunuh. Terus datang Abu Bakar bilang, wahai Umar, dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Apakah kamu mengira bahwa Nabi itu tidak akan meninggal seperti Nabi-Nabi yang sebelumnya? Di situ Umar baru sadar, dia mohon ampun nama Allah, dia lari langsung ke rumah Nabi, membantu Abu Bakar mengkafani, menyolatkan dan membawa ke kubur. Nggak ada contoh dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in bahwa orang mati itu sambil menunggu dimandikan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nggak ada. Maaf kalau saya tidak sama dengan ustadz atau ustadzah yang lain, tapi saya hanya berani mengeluarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di hadis. Kita berbuat begitu karena kita tidak bisa memandikan si mayat. Jadi kita nunggu orang datang memandikan, sambil menunggu orang datang memandikan, dibacakan Al-Quran. Kalau kita bisa langsung mandikan, langsung kafani, langsung sholatkan, langsung dikubur, itu yang terbaik. Gitu ya Bu ya? Iya. Ada lagi? Bu, kita tutup dengan doa ya Bu ya. Kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah.